Dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya di Indonesia Jeddah. Dan mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia. Jadi kita tadi datang untuk melihat, dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah Indonesia Jeddah. Dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia, kan, di kebun-kebun dan sebagainya. Ini bisa menjadi satu pilot project lah yang bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan gue Wise. Semoga teman-teman selalu dalam limpahan rezeki Allah SWT. Video kali ini saya akan membahas tentang BGN, Badan Gizi Nasional. Kemarin Menseknek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya pergantian, lebih tepatnya pencopotan kepala BGN, Dadan Hidayana. Dadan Hidayana ini semua saya kira kenal. Semua pemerhati negara saya kira kenal siapa Dadan Hidayana. Dia adalah seorang kabinet atau kepala BGN yang sering bikin ulah, sering bikin pusing, dan sering menipu Pak Prabowo. Mulai dari menyembelih sapi setiap hari berapa ekor, kemudian lele dan sebagainya, pengadaan kendaraan listrik MBG, pengadaan laptop, kemudian pengadaan kaos kaki yang harganya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, kemarin tanggal 2, Dadan Hidayana ini dicopot dari jabatannya, dari kepala BGN beserta 2 orang wakil ketuanya, ya, kemudian digantikan oleh Nani S. Deyang. Ini berawal dari wakil ketua. Dia vokal, sering turun ke bawah, sering marah melihat sesuatu. Kalau ada dapur, ada SPPG yang tidak benar, dia selalu marah, menertibkan, ya. Tapi ada apa di balik itu? Kemudian yang kedua yang menggantikan wakil ketuanya adalah Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono. Ya. Nah, kenapa diganti? Kenapa Dadan dicopot? Banyak faktor katanya. Tapi yang jelas beberapa hari sebelum dicopot, Dadan ini melaporkan, mengusulkan akan memberikan MBG ke siswa-siswa atau pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Arab Saudi. Pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri itu mau dikasih MBG oleh siapa? Dadan. Selalu kontroversi. Kalau nggak kontroversi bukan Dadan namanya. Tapi konsultasi ke Pak Prabowo bukannya di ACC usulannya, tapi malah dicopot. Ya. Nah, kita lihat videonya terlebih dahulu. Jadi saya diminta datang ke sekolah Indonesia Jeddah, di mana di situ ada kurang lebih 1081 anak-anak pekerja migran yang dididik di sekolah Indonesia Jeddah. Dan saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan. Dan meskipun tadi libur, mereka sangat antusias menanti kedatangan saya. Dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya di Indonesia Jeddah. Dan mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia. Jadi kita tadi datang untuk melihat, dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah Indonesia Jeddah. Dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia, kan, di kebun-kebun dan sebagainya. Ini bisa menjadi satu pilot project lah yang bisa dilakukan. Baik,
Selamat malam teman-teman media yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari. Yang kami hormati Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, dan rekan-rekan media yang berbahagia, yang terima kasih atas kesabarannya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal
upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejawantahan manifesto kemanusiaan, pengejawantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam. Dia berbohong, Pak. Dengar dulu, yang saya tanyakan bagaimana tanggapan saudara atas keterangan Berbohong. dia. Mana yang bohong? Apakah semua bohong? Hampir semua. Terdakwa kasus hoax Ratna Sarumpait jengkel saat mendengar kesaksian Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Nani S. Deyang, dalam persidangannya Selasa lalu. Ratna jengkel karena Nani mengklaim telah meminta izinnya untuk memotret dan mengunggah fotonya dalam kondisi muka lebam ke laman media sosial Facebook. Fadlizon memfoto untuk di-tweet ya. Nah, kemudian setelah itu karena saudara mengizinkan Fadlizon, dia juga ikut minta izin. Minta siapa? Pada siapa? Kepada saudara Minta katanya. pada siapa? Ya, Pada saya kan? Saya nggak merasa dimintain izin. Oke. Jadi itu yang tidak benar ya. Yang lain ada lagi? Ya soal itu, kenapa di BAP masih begini sedangkan dia masih ulang lagi mengatakan bahwa Facebook saya yang mengizinkan, padahal enggak. Dalam sidang, Ratna kesal saat mendengar kesaksian Nani ketika detik-detik Ratna menceritakan perihal wajah lebamnya dalam pertemuan bersama Prabowo Subianto di kawasan Polo, Bogor 2 Oktober 2018 lalu. Datang ke Polo, saya melihat Ibu Ratna sama Pak Said Iqbal. Tapi saya nggak maksudnya apa, saya nggak tahu Pak Said Iqbal apa, karena memang di Polo suka itu tempatnya Pak Prabowo untuk menerima tamu-tamu gitu. Nah dari situ saya cukup shock melihat Ibu Ratna yang wajahnya bengkak, yang di sini ada perban, Pak. Jujur saya jatuh kasihan, dan saya melihat beliau ini suka berjuang untuk rakyat kecil gitu loh. Saya kok begitu, saya sempat motong karena dia waktu saya datang tuh dia lagi cerita sama, ada di situ banyak laki-laki, di antaranya Pak Said Iqbal itu mengenai protes dari kalau nggak salah satu anaknya bahwa dia ini nggak boleh lagi terjun di politik lah, enough. Dia lagi nirukan gitu. Saya bilang, Bu Ratna gimana sih ceritanya? Sebentar, jangan motong. Nah setelah Bu Ratna selesai itulah saya minta diceritakan dengan. Nah itu tadi disampaikan oleh Menseknek Prayitno Hadi bahwa pencopotan itu karena kedisiplinan, karena itu teori atau istilahnya ya alasan yang klise lah. Alasan yang klise. Tapi yang jelas Pak Prabowo telat. Tadi dikatakan oleh Prayitno Hadi bahwa dianalisa, dievaluasi selama 1,5 tahun. Nah, dalam hal ini satu, Pak Prabowo telat mengevaluasi. Yang kedua, Pak Prabowo telat mengetahui terjadinya ketidakbenaran di kabinetnya. Itu baru satu. Banyak menteri-menteri lain yang sebetulnya bikin masalah, sebetulnya laporannya asal Bapak senang. Tapi Pak Prabowo sampai hari ini nggak tahu, entah tidak tahu, entah pura-pura tidak tahu, atau mungkin memang disembunyikan oleh pembisik-pembisiknya. Di luar itu,
siapa sebetulnya Nani SD-nya yang menggantikan Dadan? Ternyata di negara kita ini tidak ada yang gratis, teman-teman. Ya, Nani SD-nya ini adalah memang dia pernah jadi wartawan, tapi di tahun 2019 di saat Pilpres waktu itu Pak Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, Nani SD-nya ini adalah salah satu tim pemenangan Pak Prabowo. Dia adalah kepala pemenangan, ketua pemenangan nasional. Nah, pantas kalau saat ini dia dijadikan kepala BGN, sebelumnya wakil kepala BGN. Ya. Jadi ternyata memang di negara kita ini nggak ada yang gratis, nggak ada yang tiba-tiba datang dengan sendirinya. Tidak ada, maksudnya juga semuanya pasti akan dari bawah. Bawah ini entah itu dari bawah berprestasi, entah itu dari bawah dia ikut andil dalam kemenangan atau tim sukses. Tidak ada yang gratis. Jadi bagi teman-teman semuanya, kalau pengen menjadi pejabat, tempel terus tim sukses, jadikan tim sukses. Ya, tapi bagi seorang PNS, kalau mau bermain politik, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi. Karena kalau menang akan mukti, kalau kalah akan mati. Ikuti terus Quest. Wassalam.